Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فالحمد لله والأمين. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala nikmat-nikmatnya sempurna kebaikan. Kita memujinya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang melihat ataupun tidak terlihat. Dan di antara nikmat yang selalu kita ingat adalah nikmat beribadah waktu seperti sholat subuh ini, dan juga ibadah dan duduk majlis dalam mempelajari agama yang mulia ini. Pagi ini kita insyaallah sebagaimana biasa melanjutkan pembahasan dari kitab fikih biasa, dan kita masuk di bagian keempat yang dalam hukum khitbah, melamar dan adab-adabnya. Masih di bab tentang pernikahan. Al-khitbah kita ketahui mengingatkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu dan memberitahukannya kepada wanita. Di antara hukum-hukum dan adab melamar, pertama adalah haram seorang muslim melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya, yang lamarannya diterima sekalipun dengan cara sembilan. Kemudian yang kedua, haram melamar wanita secara terang-terangan, bukan sindiran dalam iddah ba'in. Dalam masa iddah ba'in ini artinya yang sudah selesai ya masa iddahnya. Kemudian juga ada pun iddah raj'i. Ya, iddah raj'i artinya dia talak sama suaminya, tapi namun masih dalam masa iddah yang dia bisa kembali. Ya, belum selesai masa iddahnya, maka haram melamarnya sekalipun dengan sindiran. Kalau seorang suami baru talak istrinya, ya belum selesai iddahnya, kemudian bisa jadi si wanitanya menceritakan kepada orang lain, lalu kemudian orang lain melamarnya, ini tidak boleh. Walaupun bahkan dengan sindiran tidak boleh, karena statusnya dia masih istri orang lain. Ketika suaminya baru talak, belum turun iddahnya atau belum selesai iddahnya. Barang siapa yang minta pendapat tentang laki pelamar atau wanita yang dilamar, maka dia bisa menyebutkan kebaikan dan keburukannya, dan bukan termasuk ghibah. Ketika ditanya mengenai pendapatnya khusus seorang laki-laki atau wanita yang akan dilamar, dan tentunya yang bertanya untuk informasi yang lengkap mengenai calon yang akan dinikahinya. Melamar hanya sekedar janji tentang pernikahan, namun dia perlukan pernikahan karena belum menjadi suami istri, sehingga statusnya masih ajnabi, orang asing. Belum boleh tentunya bersama-sama berjalan, ya, atau diperlakukan juga sebagaimana umum banyak terjadi di negara kita, menjadi di bangsa kita, yang menjadi kebudayaan, ya, kebudayaan bagian dari maksiat yang dibiasakan, ya, seperti ya, dibiarkan
keluar bersama karena dibilang bahwa sudah tunangan sudah ini, nah ini hukumnya haram karena hakikatnya belum menikah. Kemudian bagian kelima, hukum melihat kepada wanita yang dilamar. Barang siapa yang melamar seorang wanita, maka disyariatkan dan disunahkan baginya melihat pada anggota badan yang biasa tampak darinya, misalnya wajahnya. Kalau dia pakai cadar, dia bisa dibuka kalau mau melamar. Kalau dia mau tahu kedua telapak tangan dan kakinya. Jadi bayangkan agama kita yang mulia telah mengajarkan demikian. Namun masyarakat kita yang tidak sudah begitu jauh sejauh-jauhnya. Ya. Terkadang naudzubillah min dzalik, perzinahan sudah merajalela, termasuk bagian dari akhir zaman. Ya. Orang belum menikah bisa naudzubillah min dzalik. Mereka seperti sudah menikah. Jadi di sini dalam agama kita yang mulia, kalau belum menikah terbatas yang bisa dilihat, wajah, kedua telapak tangan dan kakinya. Ya. Berdasarkan perkataan Sahal bin Sa'ad bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, jitu li ahmada nafsi, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Wasa'ala Allah ilaiha wa sawwabah wa qata'a ra'sah. Kemudian beliau menundukkan pandangan kepadanya dan menurunkannya. Jadi beliau melihat ke atas ke bawah, jadi bisa jadi antara ujung kaki, ujung kepala. Kemudian beliau menundukkan kepada beliau. Setelah melihatnya, beliau menundukkan kepada beliau SAW. Dalam hadis Bukhari rahimahullah, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbara annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Seorang laki-laki datang kepadaku dan datang kepada beliau. Saya sedang bersama Nabi SAW, kata Abu Hurairah, seorang laki-laki datang dan menyampaikan bahwa dirinya telah menikah dengan wanita Ansar. Rasulullah SAW bersabda, "Anadharta ilaiha, apakah kamu sudah melihat kepadanya?" La, tidak. Fadhhab fadhhur ilaiha, pergilah dan lihat. Fa idza fi ayunil ansar syai'an, karena sesungguhnya di mata orang Ansar ada sesuatu. Ini artinya yang syar'i. Ketika kita akan melihat nikah, maka diperbolehkan untuk melihatnya hanya pada sesuai kebutuhan. Kita lihat dari sini Nabi SAW ketika ada wanita yang ingin menghibahkan dirinya, beliau menundukkan kepalanya, beliau melihat kepada wanita tersebut, lalu setelah itu beliau menundukkan hanya sepenuhnya. Nabi SAW bersabda, "Idza qadara ahadukum imra'ah wa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Bila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka bila dia mampu melihat kepada sesuatu yang mengundangnya untuk menikahinya, maka dia hendaklah melakukannya. Maksudnya mengundang sesuatu yang menikahinya mungkin dengan melihat parasnya, dengan melihat bentuk fisiknya secara umum. Jabir kemudian berkata, "Fa kharabtu ra'atan fa kuntu atahabba'u laha." Aku melamar seorang wanita yang lalu aku bersembunyi untuk mengintipnya, sehingga aku bisa melihat sebagian dari amalan tubuhnya yang mengundangku untuk menikahinya, lalu aku menikahinya. Karena tentunya wanita-wanita terdahulu mereka memiliki rasa malu dan mengikuti syariat dalam menuntut aulad, sehingga wajah mereka ataupun sesuatu yang mereka tidak terlihat dengan mudah, sehingga sahabat Jabir itu harus dengan mengintipnya, melihatnya, dilihat sehingga dilihat wajahnya yang kemudian mengundang untuk nikahinya. Hikmah dari hal ini bahwa melihat itu lebih mengundang untuk sesuatu yang dalam hatinya
suaminya, dan di sana ia membuka peluang untuk bersatu, mencintai dan mengasihi serta melanggengkan kasih sayang. Artinya tidak dipungkiri bisa jadi dalam sesuatu sesuatu yang dari fisik ini ada yang menarik, itu bukan sesuatu yang diingkari dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Turkahul mar'ah", wanita itu dinikahi ya dengan kecantikannya, dengan jahnya, kedudukan atau dengan nasabnya atau dengan agamanya. Fakhtar din, maka utamakanlah dari sisi agamanya tabatia, maka akan dirimu akan beruntung. Ya. Jadi mengutamakan agama, namun tetap tidak diingkari kalau seseorang kemudian dari agamanya ada standar yang ternyata semua dilewati oleh beberapa wanita, lalu dia memilih yang lebih mungkin menarik bagi dia, ya, maka itu tentunya sesuatu yang tidak diingkari. Walaupun ilaiha fa innahu aqra an yu'dama bainahuma, lihatlah kepadanya karena sesungguhnya hal itu lebih utama agar dilanggengkan cinta di antara kalian berdua. Syarat-syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama adalah syarat pernikahan adalah penentuan setiap pasangan dari suami dan istri, sehingga tidak sah seorang pernikahan atau seorang wanita yang tidak ditentukan. Misalnya seseorang wali, dia memiliki sejumlah anak, bukan satu anak wanitanya. Terus dia misalnya tertarik dengan salah seorang laki-laki untuk dijadikan mantu, ya, entah mungkin karena jabatannya, kedudukannya, atau karena agama, ya, atau kekayaannya, ya, atau dia merasa berhutang budi, lalu dia mengatakan, "Aku akan nikahkan kau dengan anak perempuanku," padahal anak perempuannya lebih dari satu, ya. Maka ini tidak memenuhi syarat, dia tidak menentukan takyin, tidak menentukan mana yang mau dinikahkan, ya. Atau juga bisa seorang ibu, aku akan menikahkannya dengan anak lelakimu, atau seorang berkata kepada, ya, dengan menjodohkan, aku akan menikahkan dengan anak lelaki, padahal dia memiliki beberapa anak laki-laki, tapi dia harus yang melakukan yang disebut takyin, menentukan. Misalnya dengan anakku Fatimah, dengan Muhammad, dengan anakku, ya, Dadang misalnya, dengan anakku Putri misalnya, ditentukan, atau yang anakku yang sulung atau bungsu. Ya, ini terutama ketika anaknya lebih dari satu. Yang kedua, kerelaan dari masing-masing mempelai wanita pengantin terhadap pasangannya. Karena pernikahan kalau dipaksa tidak sah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Janda itu tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya, tanya pendapatnya. Wala bikru hatta turdan, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana izin seorang wanita gadis dengan diamnya, karena wanita umumnya malu. Wanita dahulu, wanita umumnya kalau ditanya malu, dia tersipu, ya, dan dia diam. Tapi kalau wanita sekarang, kalau ini langsung nyerocos, ya. Bisa jadi gadis sekarang kalau dimintai izin, ini gimana menurut kamu? Wah, nyerocos. Duitnya pas-pasan, Pak. Uangnya juga tidak bisa beli rumah, mobil. Jangan deh. Ini termasuk syaratnya, syaratnya. Ya. Kemudian yang ketiga, perwalian dalam pernikahan. Tidak boleh menikahkan seorang wanita kecuali walinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, nikah illa biwaliyin. Tidak ada sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali. Dan wali ini disyaratkan laki-laki, dewasa, berakal, merdeka, dan adil, soleh walaupun secara lahir.
kemudian kesaksian atas akad pernikahan. Pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi muslim yang adil, yang saleh, dewasa. Meskipun secara lahir, maksudnya secara lahir dia usianya sudah dewasa, balik, walaupun umur dan tapi secara dewasa dia secara lahir dia sudah dewasa. La nikaha illa biwaliyin wa syahid wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Wa kana ghairu dzalika fa huwa batil, dan pernikahan yang selain itu maka itu adalah batil. Dan Imam Tirmizi mengatakan ini yang diamalkan di kalangan para ulama, di kalangan sahabat yang datang dari datang sudah menikah. Ya, tidak sah untuk pernikahan kecuali dengan persaksian. Ya. Disyaratkan kesaksian dalam pernikahan adalah bentuk hati-hati menjaga nasab dan antisipasi kekhawatiran pengingkaran terhadap nasab. Bisa jadi seorang wanita dinikahi dalam istilah orang sekarang siri zaman sekarang. Ini maksudnya adalah tentu kita ketahui tidak dicatat di catatan sipil, dan itu tidak mempengaruhi kesahan dari pernikahan. Ya, itu hanya secara administrasi. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak tercatat sama sekali? Ya, lalu misalnya anggaplah suaminya meninggal, lalu dia datang menuntut waris. Ketika ditanya, Anda tidak punya catatan. Ya. Tapi saya punya dua saksi, maka apakah diterima? Tentunya diterima. Nah itulah antara lain guna dari saksi. Tidak ada penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan, baik karena hubungan nasab atau suatu sebab. Contohnya sepersusuan, hubungan pernikahan, perbedaan agama. Contohnya begini, persusuan ya sama-sama menyusui pada seorang wanita, ya, misalnya dia pernah menyusu kepada uaknya atau kepada bibitnya, ya, maka anak-anaknya menjadi mahram yang diharamkan menikah. Sepupu itu bukan mahram, bukan seseorang yang diharamkan menikah, sepupu, ya. Tapi kalau dulu pernah menyusu bersama, ya, nanti ada aturannya berapa kali persusuan, maka dia diharapkan untuk menikah. Kemudian hubungan pernikahan contohnya apa? Dengan mertua, ya. Kecuali mertua laki-laki menikah dengan dengan mertua disebutnya ya mahram. Mahram lil abad, dia untuk selamanya kalau sudah pernah menikah dengan anaknya, menikah dengan orang tuanya. Dia seseorang dengan orang tua menikah dengan anaknya, seorang menikah dengan anaknya maka orang tua menjadi mahram. Perbedaan agama, khususnya perbedaan agama yang dianggap tidak sah itu kalau selain ahli kitab, selain Yahudi dan Nasrani, nikah sama orang Hindu, nikah sama orang Buddha, naudzubillah, ya. Dan banyak itu terjadi. Yang paling mengerikan banyaknya perempuan. Jadi haramnya berlipat ganda. Kalau sama ahli kitab, laki-lakinya Muslim, wanitanya ahli kitab, yaitu Nasrani atau Yahudi, itu diperbolehkan, ya, dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Tapi kalau di luar ahli kitab hukumnya haram mutlak. Apalagi ini wanita, wah ini lebih haram lagi. Ya. Seperti ada artis dulu yang tahu kita menukar kehidupan abadi dengan menikah dengan seorang Hindu yang turunan bule, kelihatan ganteng, juga kaya, punya kedudukan di Bali. Akhirnya dia tukar agamanya. Serendah itu dia menjual sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan, ya. Dan ini banyak, ya. Biasanya karena kekayaan. Saya pernah
melihat seorang anak wanita, jadi seorang profesor di Universitas di Kota Bandung ini, ya, menikah dengan seorang turunan India, ya, orang India. Tentunya Hindu, karena apa ya, orang kaya sekali, karena harta, orang rela menjual agama. Jadi ini menghalangi sesuatu yang harusnya memenuhi syarat dalam pernikahan. Juga di antaranya sebab-sebab lainnya, misalnya keadaan ihram baik dengan haji atau umrah, dinikahkan supaya ini zaman sekarang anak-anak muda ingin yang sesuatu yang Instagramable supaya bisa dipasang di media sosial. Nikah masih pada pakai baju ihram di depan Ka'bah. Kalau pakai baju ihramnya saja tidak masalah, tapi yang paling masalah kalau dia memang masih ihram, belum tahallul, ya, lalu dinikahkan, ya, misalnya habis tawaf dia nikahkan, maka walaupun sudah terpenuhi syarat-syarat yang lain, ada walinya, ada saksinya, maka akadnya batal. Ya, makanya batal biasa, belum dianggap suami istri. Rukun pernikahan syarat itu sebagaimana disebutkan para ulama ahli fikih, itu terjadi sebelum terjadinya suatu ibadah atau dilakukan sebelum berjalannya suatu ibadah. Dan rukun itu ketika ibadah tersebut berlangsung. Beda ini, intinya kedua-duanya harus dilakukan. Rukun adalah suatu pilar dari suatu pernikahan. Yang pertama jelas ada dua pihak pelaku akad, mempelai pria dan wanita yang bebas dari penghalang pernikahan yang sudah disebutkan di atas, dan akan diperinci pada pembahasan penghalaman wanita yang haram. Kemudian ijab, kalimat yang berasal dari wali atau wakil yang menduduki kedudukannya menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, maka tidak masalah. Qabul, kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menduduki kedudukannya. Wakil yang menduduki kedudukannya, kalau dia tidak bisa hadir ke satu dua hal, maka wakilnya dengan mengatakan saya menerima dan saya rela dengan, atau saya rela dengan pernikahan ini. Dan tentunya hijab atau ijab harus mendahului qabul. Wajibnya hijab qabul. Ya. Itulah di antara rukun-rukun dari pernikahan. Ya. Jadi terkadang hal-hal seperti ini tidak dipelajari dengan baik sebelum terjadinya pernikahan. Terkadang sebagaimana biasa di negara-negara Muslim, adat terkadang lebih didahulukan dibandingkan agama. Ya. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang menganggap contohnya negara-negara Islam itu yang dianggap mayoritasnya Islam itu menjalankan syariat Islam. Sudah bercerita berhubungan dengan yang tadi disebutkan mengenai syarat-syarat. Ya. Contohnya di negeri Afghanistan. Afghanistan kita ketahui dikenal sebagai negara Islam, padahal tidak, ya, tidak sepenuhnya. Artinya masyarakatnya itu hakikatnya banyak yang jauh dari ilmu. Saya punya teman yang dia secara rutin mengirimkan bantuan ke Afghanistan. Dia semacam LSM internasional. Ya. Dan dia kalau sudah ke Afghanistan ya bisa berbulan-bulan. Dia tinggal di sana, dia bangun sumur, dia bangun beberapa hal yang pokok, yang pabrik roti, bantuan dari Indonesia buat Afghanistan. Dan ketika dia di sana, dia dibantu juga oleh pemerintahan sekarang Taliban, itu selalu diantar. Dia cerita ada salah seorang, jadi termasuk kebiasaan orang Pakistan, pada orang Afghanistan, mereka itu sangat memegang teguh pertemanan, persaudaraan dan pertemanan. Tapi seringkali dalam batas yang tidak sesuai dengan syariat, Ya.
Contohnya ada seseorang, dia cerita orangnya langsung. Orang Pakistan itu, orang Afghanistan, kalau dia sudah mengatakan saya akan, karena dia sudah saking dekat dengan temannya, saya akan nikahkan adik saya denganmu, ya. Dan kalau sudah bicara kayak gitu, sudah tidak bisa di otak-atik, sudah tidak bisa di otak-atik. Temannya juga terima, tidak bisa di otak-atik. Itu penghinaan ketika seperti itu. Gak ditanya perempuannya, adiknya, gak ditanya kakaknya, ya. Pokoknya kalau sudah bilang gitu, ya sudah. Ya. Karena wanita di sana juga dibiarkan menjadi bodoh. Mereka tidak diajarkan agama. Sampai-sampai baca Quran saja sekelas ulama-ulama tradisional di sana itu nggak bisa. Ya. Mereka dibiarkan. Mereka menganggap itu Islam, padahal jauh dari Islam, ya, dari kebudayaan. Kemudian dia cerita ada seseorang yang dia ketemu langsung orang, dia cerita saya nikahkan adik saya dengan teman saya, dengan apa, dengan adiknya teman saya juga, ya. Tanpa sepengetahuan istri adiknya dan tanpa melihat. Akhirnya diadakan pernikahan, dipertemukan orang Afghanistan kan negeri perang. Adik dari temannya ini ternyata pernah baca, adiknya itu cantik, perempuan cantik, ketika Afghanistan. Tapi sila yang lawannya ini mungkin orang Afgan aslinya ganteng, cuma masalahnya kita tahu negara si adik temannya ini pernah terkena ranjau, sehingga wajahnya hilang sebagian karena ranjau. Kalau ketika dinikahkan kaget punya si adiknya ini, ya. Dan dia stres, dia wanita cantik, wanita itu sebagai wajar lah, sama laki-laki yang normal lah cerita. Ini ternyata suaminya sudah dinikahkan seperti itu. Dia stres sampai ingin membunuh dirinya dengan pistol, ya. Dan itu menjadi aib besar bagi orang sana. Dia tahu ketika seperti itu keluarga suaminya ini mengeluh kepada dia, ini bagaimana adikku, ya, dia menghinakan saudara kami, ya. Mereka sendiri tidak tahu diri, ya. Intinya mereka tahunya pokoknya dinikahkan, tapi tidak tahu diri, ya, istilahnya saudara mereka ini ya tidak sepadan, jauh dari sepadan, ya. Akhirnya mereka protes kepada si kakaknya ini, kakaknya kemudian merasa malu dan aib, ya. Lalu karena kebodohan dan jauhnya dari agama, ya, kemudian dia bilang dia berusaha bunuh diri si perempuan ini, ya. Dia pakai pistol ke perutnya tapi meleset sehingga dia luka saja. Dia kondisinya agak kritis. Ini nauzubillah dari. Terus karena dia bilang kau memalukan keluarga, ya. Kalau kamu mau mati sekali, tembak beneran, kau, ya, ditembak beneran si adiknya itu, ya. Nah ini subhanallah. Dan yang teman saya cerita, yang ceritanya itu si orang pelakunya, dan dia bahkan karena ada tradisi gitu, waktu tradisi kita ini orang Afgan, ya, kita menjaga kayak ini kan bodoh. Tradisi yang jauh dari Islam, dan orang kadang anggapnya karena mereka, ya, pakai sorban, pakai ini, mereka Islam, dia anggap itu Islam, padahal bukan Islam. Dan juga seringkali Barat, ya, mereka pertama selalu melihat Islam itu dari kacamata kebencian, selalu a priori melihat Islam. Apalagi pas dapat kayak gini dikatakan ini Islam, padahal ini bukan dari Islam. Si adiknya tidak dimintai pendapatnya, ya, tidak diizinkan melihat sebelumnya, ya. Dan ya subhanallah, itu tentunya kakaknya dosa besar. Dia menganggap itu sebagai menjaga kehormatan keluarga, tapi itu justru dosa besar. Dia membunuh apalagi orang yang harusnya dilindungi oleh dia, ya, subhanallah. Karena jauhnya kaum muslimin dari ilmu, bahayanya jauh dari ilmu demikian, ya. Sekarang kita bicara tadi mengenai wanita yang haram dinikahi.
disebut muharraman lil abad, muharram untuk selamanya, berjumlah 14 orang. Kenapa? Karena hubungan nasab, dan dituju, ya, tujuh diharapkan karena hubungan nasab, dan tujuh lagi karena ada sebab selain nasab. Artinya ini disebut bil abad, selamanya tidak boleh menikahi mereka untuk selamanya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apa tidak boleh. Ada 3 sebab: kekerabatan, musyawarah, hubungan pernikahan, dan persusuan. Perempuan yang harus dinikahi karena kekerabatan, jelas ibu, nenek dan ibu, ya, ibu dari bapak, ya, nenek dari ibu ataupun nenek dari bapak. Mereka disebutnya usul, pokok nasab seseorang. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan. Mereka disebut furu cabang seseorang. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, disebut juga cabang dari nasab bapak ibu. Keponakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Keponakan perempuan dari anak wanita, anak dari saudarinya, baik saudari kandung, saudari seayah, atau saudara seibu. Ini haram selama-lamanya. Bibi dari jalur ayah, saudara perempuan ayah, sama dengan bibinya dari bapak atau bibi dari ibu, ya. Kemudian juga bibi dari, ya, saudara ibu tadi, ya. Ini semua haram dinikahi dalam keadaan apapun. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh. Ini dari Rasulullah An-Nisa 23. Jangan gila seperti sekarang atau di masyarakat yang memang jauh dari agama, bahkan yang paling ekstrim dilakukan nikah sama ibu, ya. Ini di negara barat ada yang seperti itu, na'udzubillah. Tapi pernah juga saya dengar di negeri kita ini, ya, na'udzubillah. Juga yang harus dinikahi karena musyawarah, karena hubungan pernikahan. Mereka adalah istrinya bapak, ya, sama dengan istrinya kakek dari bapak, istrinya kakek dari ibu, dan disebut dengan istri dari pokok nasab. Dengan bapak diri, dengan ibu tiri, nenek tiri, ini haram dinikahi, haram dinikahi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang artinya fitnahnya luar biasa. Ketika syahwat diubah merajalela dan orang juga jauh dari agama, tidak takut. Kemarin saya ketemu salah seorang dokter, ya, cerita mengenai, ya, untuk kita bisa mengenai aborsi. Aborsinya jadi masalah apa? Ada seorang anak, ya, mungkin remaja atau di atas remaja, memang ada sedikit gangguan, dia diperkosa. Jadi bagaimana hukum aborsinya? Yang perkosanya siapa? Ayah tirinya sendiri. Na'udzubillah, ya. Ayah tirinya sendiri. Nah, ini haram dinikahi, ya. Apalagi tentunya haram juga, ya, melakukan perbuatan itu juga kalau secara halal saja dinikahi juga haram hukumnya. Melakukan dosa itu bertumpuk-tumpuk, ya. Orang zaman sekarang dosa itu tidak tanggung-tanggung, bertumpuk-tumpuk dosanya. Cuma kalau kena pasal, kalau dia itu bukan kena satu pasal, kena beberapa pasal sekaligus, ya. An-Nisa 22 menyebutkan, Allah berfirman, "Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kecil kalian, kecuali pada masa yang telah lampau, ya, sebelum turunnya syariat. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh.
Pada zaman jahiliyah, kalau seorang ayah memiliki 10 istri, lalu kemudian dia meninggal, dia mati, maka anaknya akan mewarisi hartanya. Di antara warisan itu adalah apa? Istri-istri ayahnya selain ibunya. Ya, istri-istri ayahnya. Dan nanti bahkan dia memiliki, kalau istri dari ayahnya ini, ya, dia tidak mau bersama dia akan nikah sama yang lain, maka maharnya buat dia. Subhanallah, itu kezaliman yang bertumpuk juga dengan zaman jahiliyah. Yang kedua adalah istrinya anak, menantu wanita, itu jadi haramkan. Istrinya cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu jadi haramkan selama-lamanya. Dan istrinya cucu laki-laki dari anak perempuan, ini juga diharamkan. Demikian juga istri-istri milik cabang nasab, ya, keturunan ini, pokoknya istri-istri mereka bagi laki-laki diharamkan. Ya. Wa halailu abnaikum alladhi min aslabikum, dan diharapkan bagi kalian istri-istri milik anak kandung kalian. Menantu. Ibunya istri dari sekatan orang tua, ya, dari semua pokok nasab dari istri, seperti ibu dari ibunya istri, dari orang tua, ya, ini juga termasuk yang diharamkan. 3 wanita ini menjadi haram hanya dengan akad semata, ya. Tidak ada bedanya kalau sudah terjadi hubungan suami istri belum, tapi diharamkan dengan akad, ya, tidak boleh. Kemudian anak perempuannya istri, dia yang disebut anak tiri perempuan, dia haram atas suami ibunya. Tadi yang kami sebutkan, bahkan ta'udzubillah, dia bermusa, ya, ta'udzubillah dari. Dan itu di sini di kota kita ini, ya, subhanallah. Penghalang ini tidak disyaratkan bahwa anak harus dididik dalam pangkuan ayah tirinya. Akan tetapi penyebutan ikatan dalam pemeliharaan tersebut untuk menjelaskan kebiasaan umum saja. Maksudnya, yang penting menikah saja. Sebelumnya, ketika menikah mungkin janda sama duda, ya, dan sebelumnya belum pernah ketemu termasuk dengan anak tirinya, lalu dia menikah tidak boleh. Tapi ini ada syarat, anak perempuan ini diharapkan atas suami ibunya manakala dia sudah menggauli ibunya. Akad lalu kemudian menggauli. Kalau yang barusan akad saja nggak boleh, yang 3 tadi akad saja nggak boleh. Kalau yang keempat ini ada syaratnya, kalau sudah digauli ibunya. Namun kalau seorang suami dia menikah dengan istrinya sudah akad, ya, kan dia kesel-kesel, mungkin ini baru janda ini, masya Allah, gitu kan. Terus dia kesel-kesel udah rencanain untuk bulan madu, tapi belum menggauli. Ketika melihat anaknya, Allah ini jauh lebih cantik. Ya. Akhirnya dia apa? Dia ceraikan si ibunya. Ya. Ceraikan si ibunya. Kenapa? Kesel-kesel sama anaknya. Ya. Dan belum menggauli suami ibunya tadi. Apakah boleh? Dan kalau demikian boleh, selama belum menggauli. Tapi kalau sudah menggauli nggak boleh. Ya, dia bertalak ibunya atau ibunya meninggal sebelum terjadi hubungan suami istri. Bisa jadi dia bertalak ibunya atau ibunya meninggal, ya, sebelum terjadi hubungan suami istri. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Di dekat kami, ya beda beberapa RW. Dia ceritakan seorang wanita menikah dengan janda, menikah dengan duda, ya. Dia bilang menikah jam 6, dia habis pada maghrib, ya, pengacara malam, akan nikah jam 6 setelah maghrib. Oke, ya. Jam 8 meninggal, ya, si mempelai wanita. Jadi cuman dia belum apa-apa, jam 8 lagi menerima tamu. Jam 6 menikah, jam 8 menikah. Ya. Nah, kalau demikian, ya, kemudian tanda kutip, ya, si
suaminya kemudian melihat anaknya, aduh dia meninggal, anak awal gitu, apakah boleh? Boleh, karena dia belum melakukan hubungan suami istri. Jadi ini ada syaratnya. Kalau yang tadi sebelumnya, yang 1 sampai 3, ya, yang tadi disebutkan itu semuanya berhubungan dengan apa namanya, akad saja itu sudah tidak boleh. Ya. Kalau yang atas nasab itu benar-benar nggak boleh dari akad juga. Tapi kalau yang karena pernikahan, istrinya bapak, ya, mertua, menantu, ibunya istri, itu akad saja sudah nggak boleh. Tapi kalau yang ini, anak perempuan istri, anak tiri, itu kalau sudah ibunya sudah ada hubungan suami istri. Kemudian haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya, suami anak perempuannya, ya, yang tadi ya, kalau dari arah wanitanya, menantu, mertuanya, anak suaminya, dan juga bapak suaminya, anak suaminya. Anak suaminya dia tidak boleh, ya. Atau anak tiri bagi dia, anak tiri. Ya. Perempuan yang haram dinikahi karena persusuan ada 7. Jadi haram dinikahi sebab persusuan. Al-Quran menyebutkan 2 dari mereka dan As-Sunnah menyusulkan 5 sisa. Sebutkan Al-Quran ibu susu, wanita yang menyusuinya. Yang digabungkan dengannya adalah ibunya wanita yang menyusuinya, nenek dari ibunya dan nenek dari bapaknya. Misalnya yang Nabi SAW itu yang menyusui beliau adalah Halimah, maka Halimah tentunya menjadi mahram beliau. Disebut di masyarakat kita kan sering disebut bahwa ini bukan muhrim, ini salah. Muhrim artinya orang yang berihram, mau haji atau umrah itu sebutnya muhrim. Yang tepat mahram. Ini bukan mahramnya. Mahram itu apa? Yang diharamkan. Diharamkan apa? Nikah. Halimah, Nabi Musa menyusul pada Halimah As-Sa'diyah. Maka yang diharapkan menikah dengan beliau adalah Halimah, ya. Kemudian siapa? Ibunya, ya, ibunya Halimah, dan juga neneknya dari, entah itu nenek dari bapak atau dari ibunya, ya. Dari bapak atau dari ibu, semuanya diharapkan untuk dinikahi. Kemudian saudara perempuan persusuan, wanita yang menyusu bersama kepada ibu, ya, kepada ibunya. Misalnya ibunya produktif, mohon maaf, ya, asinya produktif. Kemudian ada orang ngikutin, ya, perempuan bisa dengan upah atau tidak dengan upah, menyusui juga, ya, maka kita seperti itu. Atau engkau menyusu dari ibunya, dari ibu wanita tersebut, itu juga nggak boleh. Atau engkau dan dia menyusu dari wanita yang sama-sama bukan ibunya, ya, kayak Nabi SAW itu bukan menyusu sama ibunya, ya, sama Halimah. Begitu pula paman beliau Hamzah juga bukan menyusu pada ibunya, tapi sama pada Halimah. Makanya pernah Nabi SAW itu, ya, Nabi SAW ini kan ke Hamzah ini paman, ya, akan dinikahkan dengan anak dari Hamzah. Artinya apa? Sepupu wanita Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku dan Hamzah itu sepersusuan. Ya, kami menyusui wanita yang sama, Halimah As-Sa'diyah. Pokoknya bukan di Halimah, tapi pernah ada Nabi SAW pernah nyusu selain di Halimah, itu pernah nyusu di yang lain. Nah, Hamzah juga nyusu di wanita tersebut. Artinya ke anaknya Hamzah itu statusnya secara nasab sepupu, boleh dinikahi. Tapi secara persusuan dia seperti ponakan. Kalau ponakan haram, tapi kalau sepupu boleh, ya. Maka tentunya tidak jadi. Beliau menolak, ya. Gak ada orang yang mengusulkan demikian, dan berusaha menjelaskan keadaannya bahwa Islam itu sepersusuan sama Hamzah. Ya.
Atau kamu menyusu, ya kata penulis ini. Tadi pertama, engkau dan dia menyusu dari wanita yang sama, ya, atau engkau menyusu dari istri bapaknya, ya, dari istri bapaknya. Dia punya bapak, ada istrinya, bukan ibunya langsung, ya. Bisa jadi istri bapaknya ibu tiri, itu tidak boleh. Atau dia menyusu dari istri bapakku, nah, ini pun tidak boleh. Ibu bapak, istilahnya istri ibu tiri, ya. Berdasarkan firman Allah, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan kalian semua sesuai. Ada pun yang disebutkan dalam as-sunnah yang tidak boleh menikah adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan. Ini yang tadi antara Nabi SAW, ya, Nabi dengan Hamzah sudah sepersusuan, maka anaknya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak boleh menikah dengan Nabi SAW. Ini disebutkan dalam sunnah. Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan. Misalnya Nabi SAW tentunya tidak punya saudara perempuan, tapi kalau seseorang punya saudara perempuan, ya, punya saudara perempuan, ya, sepersusuan, saya dengan dia tidak punya hubungan asal dengan wanita ini, tapi kami menyusu pada wanita yang sama. Anaknya juga tidak boleh menikah dengan saya. Selain dia, anaknya juga tidak boleh. Saudara perempuan ayah dari sepersusuan, ya. Misalnya anggaplah yang menyusu ini, ya, Kamboja plus ini menyusu pada wanita yang sama dengan Teh One, misalnya. Ini sudah perempuan ayah dari susuan, ya. Kemudian atau disebut juga ini wanita yang menyusu bersama bapakku, sudah perempuan ayah dari susuan, ya. Wanita yang menyusu bersama ayah. Ini Kang Ujang ini punya ayah, ya. Misalnya namanya Pak Cecep. Nah, ini bukan di sini. Maka Pak Cecep ini punya saudari sepersusuan, tadi One. One sama Ujang ini nggak boleh menikah. Kemudian saudara perempuan ibu dari persusuan, wanita yang menyusu bersama ibu, itu tidak boleh. Ya. Jadi anggap saudara dari ibunya. Anak perempuan susuan, itu anak perempuan yang menyusu dari istrimu sehingga kamu menjadi bapak susu, ya. Karena ini banyak yang tahu zaman sekarang itu biasanya ponakan, kayak istri saya. Ketika kami anak-anak kami ada beberapa yang waktu itu masih dalam masa ini ASI, ponakannya juga sama. Karena ibunya itu ketika kami mudik misalnya, ibunya itu kadang sibuk misalnya kemari, kunjung saudara kunjungi anaknya dititipin. Nah, waktu itu dia menyusu sama ibu istri saya, ya. Dan artinya saya sama ponakan saya itu persusuan tadi itu tentunya, ya, juga dari sisi persusuan itu diharapkan. Disebutkan ini Allah Tuhan wilayah, sesungguhnya sesuatu itu mengharapkan sesuatu yang diharapkan oleh kelahiran. Ini tadi yang disebutkan Rasulullah SAW berbicara tentang Bani Hamzah. Indah ada kahiduli, sesungguhnya dia tidak halal bagiku karena sesungguhnya dia adalah putri saudaraku sepersusuan. Di Hamzah ini selain pamannya Nabi SAW, beliau adalah saudara sepersusuan dan haram karena sesuatu dan sesuatu yang juga haram karena hubungan rahim. Jadi baik kita yang pembahasan mengenai ini kita cukup pada dari sini. Dan juga sebagai ulama yang mengatakan sepersusuan ini seperti apa sih? Menurut jumhur 5 kali persusuan, 5 kali persusuan dalam hadis Aisyah. Artinya anak ini disusui 5 kali sama seorang wanita, itu sudah dianggap menjadi haram bagi yang wanita yang sama yang
ini saja seharian disusui waktu pagi, nangis disusui, selesai tidak simpan sekali. Kemudian di waktu duha nyusul lagi 2. Nanti sebelum subuh nyusul lagi 3. Setelah zuhur 4. Asar sekali lagi 5. Maka itu dianggap 5. Maka itu sudah mengharamkan. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Bagi pertanyaan sekali matanya. Iya, silakan Bu. Di freezer dan kadang orang yang susu disimpan di freezer. Nanti kasih sekarang mana donor kasih. Disodakokan. Itu hati itu. Allah Sehingga boleh laki-laki sama laki-laki sama atau perempuan tapi kalau berapa nanti di situ susunya dari siapa? Ya, biar diketahui nanti ini siapa, diketahui siapa ini yang memberinya. Ya, artinya tidak diberikan begitu saja, tapi harus diketahui. Ya, tapi itu disebutkan tadi 5 kali menurut mayoritas ulama 5 kali ya, 5 kali menyusu. Mungkin kalau dikiaskan dengan yang langsung, maka ya 5 kali menyusu seperti itu. Ya Allah wa'alaikumsalam. Ini sekarang bentuknya yang paling umum lewat apa Bu ini yang donor ASI itu? Biasanya asinya udah frozen, dibekukan. Di frozen. Biasanya lewat apa itu? Permukaannya? Ya, dikirim aja. Dipompa. Dijual maksudnya? Enggak bisa yang kelebihan ASI dia simpan terus ternyata banyak gitu biasanya dikasihkan donorkan donor ASI namanya Ustaz. Saudaranya ya. Bisa saudaranya bisa orang lain. Bisa orang lain. Ada komunikasi kalau saya. Iya. Baik, sekarang apa yang ditanyakan lagi atau didiskusikan? Gak nanya Pak? Iya. Oh iya. Sama juga. Itu berdasarkan ijma, nanti ada pembahasan berdasarkan ijma dan ayatnya jelas ya, diperbolehkan menikah dengan ahli kita. Baik. Islam menghalalkan laki-laki muslim untuk dinikahi oleh wanita merdeka dari kalangan ahli kita berdasarkan firman Allah, "Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab." Wanita yang terjaga dari kalangan ahli kita. Min qablikum idza ataytumuhunna ujurahum bila kau memberikan mas kawin. Jadi wanita yang menjaga kehormatan, bukan wanita buruk dari kalangan ahli kita itu boleh. Walaupun kalau kita konteks dalam negara Islam, banyak negara Islam, tentunya tidak sepatutnya kita memilih ahli kita ketika masih banyak muslimah. Ya, para ulama menyebutkan ini dalam konteks misalnya ini kita masih banyak muslimah tidak. Ayat ini antara lain para ulama katakan hari ini antara lain sembelihan ahli kita itu haram. Makanan bagi kalian pun makanan juga halal. Selama memang itu makanan yang halal. Ya. Sembelihan ahli kita, ya, itu hukumnya halal. Ketika dia menyebutkan atas nama Tuhan, misalnya seperti itu hukum asalnya halal. Ya. Begitu pula dengan pernikahan dengan mereka. Apakah itu bentuk sebagai pengakuan atas agama mereka? Kata para ulama bukan, tapi sebagai keleluasaan bagi seorang muslim. Seorang muslim, terutama ketika zaman belum terbuka seperti sekarang, mungkin bisa jadi dia menempuh perjalanan ke negeri-negeri kafir untuk berperang, untuk mungkin ada suatu hajat. Ayat ini antara lain kemudahan bagi seorang muslim selama makanan itu halal, yang disembelih halal, dan mereka ya menyembelih, maka itu halal. Ya, dan mereka nyebut dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Sebagai ulama memperinci kalau bilang dengan nama Yesus itu tidak boleh. Tapi kalau mereka mengatakan dengan nama Tuhan itu boleh. Ya. Begitu pula dengan pernikahan
seseorang, anggaplah kita nggak usah ngomong. Kalau mereka misalnya para sahabat itu berperang dahulu mereka contohnya di Yaman. Yaman itu aslinya ahli kitab, ya negeri Yaman yang sekarang ada di Jazirah Arab di bawahnya Saudi. Itu dulunya itu ahli kitab agamanya, bukan penyembah patung, Yahudi dan Nasrani. Ketika dikirim ke sana, mungkin belum ada yang Islam. Sedangkan misalnya seorang pasukan tentara atau kaum muslimin yang di sana, yang laki-laki terutama, yang maaf, dia ada kebutuhan biologis. Jadi kan seperti kebutuhan biologis, seperti kebutuhan makan. Apakah dia boleh menempuh cara yang haram dengan mohon maaf ya, misalnya mencari wanita nakal? Tentu tidak. Tapi sesuai tidak bisa juga dimungkiri. Maka kemudahan itu akan dengan menikahi mereka, diperbolehkan. Ya, menikahi mereka. Tapi saya masih belum paham kalau ahli kitab itu kan Nasrani gitu ya. Nasrani itu masuk ahli kitab ya. Nasrani dan Yahudi. Yahudi ya. Tapi kalau beribadah saya dengan Muslim itu tidak gimana? Emang dulu nggak beda, Pak? Dulu sama sekarang sama beda, nggak ada bedanya, Pak. Dulu sama sekarang nggak ada bedanya. Oh, banyak yang bilang gitu, ya. Banyak yang bilang, oh kalau dulu mah orang ininya beda, gitu ya. Orang Nasraninya beda sama zaman sekarang. Orang dulu mah Nasraninya beda. Masa sih beda? Kita lihat surat Al-Maidah ayat 73. Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh sudah kafir mereka yang mengatakan Allah itu satu dari tiga oknum, satu dari tiga trinitas. Jadi Nabi SAW sudah trinitas mereka, Pak. Sudah trinitas. Kalau kita baca sejarahnya, trinitas itu pada abad kedua tahun 200-an, ya, oleh Romulus itu yang bentuk jadi trinitas itu kan. Nah jadi dari zaman Nabi SAW mereka sudah kafir demikian. Ya. Tapi sebagaimana tadi disebutkan, bukan karena ada yang diakui dari agama mereka, tidak, sama sekali tidak diakui. Hanya saja ini kemudahan bagi kaum muslimin. Ya, antara dia berzina atau dia menikah, ya mendingan menikah tentunya, walaupun dengan ahli kita. Ya. Tapi tidak boleh wanitanya yang muslim, lakinya yang kafir itu haram. Ini diperbolehkan kalau suaminya yang muslim, istrinya yang kafir. Kafirnya adalah kafir ahlul kitab. Kalau Hindu, suaminya muslim taat, istrinya Hindu abangan, boleh kan? Boleh. Ya, ini istrinya Chinese, Konghucu misalnya. Konghucunya tapi Konghucu gaul, ya. Apakah bisa? Nggak bisa. Mutlak itu nggak boleh seperti itu. Jadi ini kemudahan bagi kaum muslimin. Ya, kalau kita pahami karena konteksnya seperti itu. Ya. Terus ijab kabulnya? Ijab kabulnya, ya, ijab kabul dan walinya. Ijab kabul Islam. Saya terima pernikahan saya terima pernikahan saya Jennifer, ya, dengan Pak Haji Dadang. Dengan Mas Kabir, misalnya Mas. Si perempuannya Si perempuannya nggak usah pindah agama, Ustaz. Ya kalau bisa pindah agama bagus, tapi ketika pernikahan ya tidak. Ya kan disebutkan nikah dengan ahli kita. Kalau misalnya sudah pindah agama, judulnya bukan nikah sama ahli kita. Masih boleh. Ya, nikah dengan muslimah. Ya. Walaupun sampai mati, Ustaz. Walaupun sampai mati. Walaupun sampai mati. Ya. Walaupun sampai mati, ini kemudahan bagi kaum muslimin. Ya. Tapi kan nanti seseorang bisa melihat kan, kayak misalnya suami melihat istrinya tidak patuh, misalnya, dia bisa menceraikan. Anggaplah dia menikah karena kebutuhan seperti itu, dia masuk ke negeri kafir, yang dia di sana tidak bisa pulang ke negerinya. Apalagi zaman dulu, apalagi sekarang juga bisa sangat terjadi kan. Misalnya dia karena satu dua hal ada tugas negara, dia kemana? Anggaplah dia satu kondisi, akhirnya dia terputus komunikasi, terputus dengan hubungan. Anggaplah di negeri tersebut dia akhirnya dia terlunta-lunta, ya, dia bisa bekerja tapi dia nggak bisa pulang ke tanah air. Dia akhirnya menikah misalnya di sana.
Ya, ketika menikah, ya dia ada kebutuhan, ya, dia nggak bisa pulang, ya sampai seumur hidup. Tapi anggaplah dia ternyata akhirnya dia bisa kembali ke tanah airnya, dia lihat istrinya ini ternyata ya akan sulit untuk diajak masuk Islam, terus dia ceraikan, ya nggak masalah, dia ceraikan, nikah lagi pas di tanah airnya dengan kaum muslimah misalnya, ya, seperti itu. Tapi ada jadi kalau kita lihat syariat Islam itu begitu lengkap, universal dan lengkap, bisa diterapkan di berbagai zaman dan tempat. Ini kondisi-kondisi ini kalau kita hidup di lingkungan sekarang ini normal, memang tidak terjadi umumnya. Kenapa? Wanita muslimah masih banyak. Tapi Islam itu selalu lengkap. Soalnya di zaman wa makan. Salah satu karakteristik syariat Islam itu dia cocok setiap zaman dan setiap tempat. Ada kondisi yang tadi saya sebutkan. Orang zaman dulu mungkin berperang di negeri kafir. Orang zaman sekarang misalnya tugas kerja di negeri kafir, ya, tugas negara misalnya. Kalau seseorang hanya menuntut ilmu, ilmunya itu bisa didapatkan di negeri Indonesia misalnya atau negeri-negeri Muslim. Dia ke negara kafir itu sebenarnya ulama mengatakan haram karena akan merusak agamanya secara tidak. Ya, selama masih bisa di negeri-negeri Muslim, dia belajar di negeri Muslim. Kecuali memang dia tugaskan negara, ada satu ilmu yang sama dibutuhkan dan tidak ada di negeri Muslim, maka itu ada kekhususan, diperbolehkan selama dia bisa menjaga agamanya. Anggaplah kondisinya seperti itu, dia membutuhkan, dia di sana tugasnya 3 tahun dan dia tidak boleh pulang sebelum dia selesai, ya, dan dia tidak menemukan kaum wanita muslimah di sana, terus dia mau ngapain? Ya. Bisa jadi dia jatuh ke dalam hal yang diharamkan, main keberzinahan segala macam. Tapi Islam menikah cara halal, nikahlah walaupun dengan wanita ahli kitab. Dari sisi lain ini menjadi betapa Islam itu memagari umatnya dari perzinahan. Daripada zina, lebih baik nikah sama wanita kafir. Jadi yang kita harus sadari, ya, di sekeliling kita, masyarakat kita perzinahan itu sekarang begitu merajalela, ya, begitu merajalela. Dari mulai karir itu dimulai dari anak mulai sekolah. Saya mohon maaf ya, tapi kami lihat salah satu kegagalan besar pendidikan Indonesia itu, ya, karena dicampurnya wanita dan laki-laki, anak-anak perempuan laki-laki. Jadi saya sudah mengatakan bahwa janganlah laki-laki itu masuk ke tempat-tempat wanita. Ikhtilaf, campur baur. Campur baur inilah yang menyebabkan mulainya timbul benih-benih perzinahan. Sekarang perzinahan itu kan dari tingkat SMP dan SD, dari SD. Karena wajar SMP itu bahkan zaman kita dulu, saya masih ingat kita zaman SMP sangat wajar kita punya pacar. Bahkan ketika tidak punya pacar ditanya sama omnya, sama bapaknya, ibunya, kamu sudah punya pacar belum? Sudah bergerak punya pacar. Kita diarahkan ke situ. Ya, walaupun orang tua kami tidak, alhamdulillah tidak seperti itu. Cuma kadang celetuk dari saudara, dari aku udah punya pacar belum? Kita diarahkan ke sana. Ya. Dan sekarang pacaran, ya, pacaran sekarang seperti akad nikah tanpa wali, tanpa saksi, ya. Sedangkan Islam bahkan dipagari sampai tadi, bahkan kalau kafir sekalipun didirikan nikah saja dibandingkan berzina. Tapi sekarang kita banyak orang tua yang merelakan anaknya, dibiarkan punya anak perempuan, ya, dibiarkan saja main sama laki-laki, pacaran, wajarlah usianya. Subhanallah. Nabi Islam mengatakan ada 3 kelompok yang mereka tidak akan masuk surga. Dalam hadis lain, Allah tidak melihat mereka dan tidak mempedulikan mereka pada hari kiamat. Artinya Allah akan acuhkan, artinya dia terancam azab. Salah satunya adalah ad-dayyun. Dan ini siapa? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap wanita yang harusnya menjadi perlindungan dia. Seperti siapa? Istrinya, anak perempuannya, saudari perempuannya, ibunya, ya, terutama pada hal-hal yang mengarah pada perzinahan. Gak peduli anaknya ke sekolah dijemput sama pacarnya, pacaran,
Bahkan zaman kita kadang difasilitasi di rumahnya, dari pacar-pacaran di luar nggak aman, di rumah aja. Di luar di dalam sama saja. Ya. Atau dia ya biarkan juga istrinya, mohon maaf ya. Ini mohon maaf mungkin masyarakat kita masih belum terlalu ini, tapi ini harus kita pahami, Pak. Terutama laki-laki. Dayus itu tidak dilihat oleh Allah. Laki-laki bisa membiarkan istrinya begitu bebas dengan teman kantornya yang berbeda jenis kelamin. Ya, ada tugas kemana keluar kota, mereka berjalan bersama, nggak ada rasa kecemburuan. Atau itu gimana dari kantor, dia usahakan gimana supaya kemudian tidak demikian. Ya, misalnya ada tugas apalagi keluar kota, ya, dia wanita sendirian atau berdua, waduh ini subhanallah, ya. Kemudian apa namanya? Ya, nanti bagaimana nanti bisa dipecat? Ya sekarang pilih mana? Wanita tidak punya kewajiban untuk bekerja, suami yang bekerja, yang mewajibi nafkahnya. Terus Anda di sisi lain Anda mungkin takut istri Anda dipecat. Anda tidak takut nanti kalau ketemu Allah, Allah akan masukkan dalam surga. Sebab hadis jelas. Dayuth itu adalah laki-laki yang tidak akan dipedulikan oleh Allah pada hari kiamat. Enggak peduli sama mahramnya, anaknya, perempuan, istrinya ataupun saudari dan ibunya atau tantenya, dia nggak peduli, nggak ada pengingkaran sama sekali. Nah ini harus kita perhatikan ya, bagi kita terutama laki-laki ya. Nah ini harus jangan sampai kita masuk dalam golongan seperti itu. Allah a'lam. Tadi waktu seorang muslim boleh menikahkan seorang wanita kafir itu bisa pembulannya gimana? Apakah syariat Islam atau di pencatatan sipil itu gimana? Ijab kabulnya, saya nggak tahu persis kalau di pencatatan sipil di sini, tapi ijab kabul biasa, Pak. Pernikahan biasa saja, artinya secara adab saya nikahkan. Kan tadi seperti itu aja. Saya nikahkan anak perempuan saya, di sini dia walinya. Ya, saya nikahkan anak perempuan saya dengan Anda, dengan mas kawin, misalnya 20 gram mas, ya sudah selesai. Dan dia bilang saya terima nikah, ya. Nikah dengan putri Anda bernama ini, ya, bernama apa? Jennifer Simanggungsong, ya, dengan mas kawin ini. Nah itu biasa. Pencatatan sipil beda urusan. Artinya itu kan administratif. Ya. Saya tidak tahu kalau di sini kalau di pengadilan agama seperti apa. Tapi secara hukum agama itu boleh. Dan kan tidak harus pencatatan sipil, sama seperti di kasir, Pak. Secara hukum biasa. Tapi tadi ya saya sebutkan, kalau di negara kayak Indonesia banyak kaum muslimah, para ulama memperingatkan ini jangan kemudian mengambil ayat ini sebagai ya celah-celah mencari orang fasik. Karena kan Nabi SAW bilang pilih agamanya, pilih dari kualitas kesolehannya. Kualitas kesolehan saja sesama Islam dipilih kualitas kesolehan. Ini malah cari yang kafir. Nah, tentunya ini bermasalah dengan dia. Ini para ulama katakan antara dalam kondisi-kondisi yang memang kita ya membutuhkan seperti itu. Sebagaimana saya bilang, mungkin dia di negeri kafir, di negeri yang nggak ada, di sana nggak ada kaum muslimah, nggak ada perempuan muslimah, ataupun ada cuma sudah dinikahi oleh orang lain, ya. Maka dia menikah dengan wanita kafir seperti itu. Kalau perlu budak kan nggak usah ijab kabul. Apa? Sama budak perempuan. Budak otomatis ketika jadi budak itu sudah dia ijab kabul, dia ijab kabulnya membeli wanita tersebut. Anaknya nasabnya ikut ke tuannya nggak? Disebutnya umuwalan, ya. Ya di ke ininya, ke bapaknya. Seperti itu. Adapun si wanita disebutnya umuwalan, ibu anak-anak ya. Seperti itu. Bukan. Allah Maha Besar. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allah manfaat kepada kita, wa nambah ilmu wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.